Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Marisa Diyanti dengan NIM 2208 1020 1039. Di sini saya akan menerangkan materi manajemen keuangan lanjutan tentang kapital struktur atau struktur modal. Berikut merupakan sumber bacaan yang saya gunakan untuk menjelaskan materi di bawah ini. Langsung saja. Yang pertama yaitu definisi struktur modal. Apa sih struktur modal itu? Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Perusahaan membutuhkan modal untuk membiayai operasional perusahaan agar keberlangsungan hidup perusahaan tetap berjalan dan dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham. Modal yang dibutuhkan perusahaan dapat berasal dari dalam perusahaan internal maupun dari luar perusahaan eksternal. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan struktur modal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana, baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Namun, dalam menyusun hingga pencarian struktur modal yang optimal, itu umumnya merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Mengapa demikian? Karena pencarian struktur modal yang memiliki konflik yang mengarah kepada biaya agensi. Konflik seperti apa? Umumnya konflik lama terjadi antara pemegang saham dan pemegang obligasi dalam penetapan struktur modal optimal suatu perusahaan. Agar manajemen bisa mengurangi terjadinya risiko, maka pihak manajemen bisa memasukkan beberapa batasan protektif. Materi yang selanjutnya yaitu teori struktur modal. Terdapat beberapa teori struktur modal yang perlu diketahui berdasarkan pendekatannya. Yang pertama yaitu pendekatan trade-off. Dalam pendekatan ini, struktur modal dinilai bisa bekerja dengan optimal dengan menggabungkan beberapa faktor seperti pajak dan isu finansial perusahaan. Namun, penyusunan struktur modal tetap dilakukan dengan mementingkan efisiensi pasar sehingga bagian manajemen perusahaan bisa berpikir lebih kritis untuk meminimalisir kesulitan keuangan. Teori yang kedua yaitu pecking order. Jika keuntungan perusahaan lebih tinggi dan utang lebih kecil, maka perusahaan bisa menerapkan teori struktur modal pecking order. Perusahaan bisa melakukan pengecekan internal dan mulai menghitung target rasio. Pada tahap terakhir, perusahaan bisa mengeluarkan pandangan eksternal sebelum berinvestasi. Teori yang ketiga yaitu Modigliani-Miller Theorem. Dasar pemahaman modern tentang struktur modal yang menyatakan bahwa tanpa pajak, biaya transaksi, dan asumsi lainnya, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal. Dalam hal ini, investor dapat mengubah struktur modal sendiri dengan mudah sehingga perbedaan antara utang dan ekuitas tidak berdampak serius pada nilai perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi struktur modal. Struktur modal adalah hal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti susunan aset, peluang berkembang, resiko bisnis, skala perusahaan, dan tingkat keuntungan. Yang pertama, ada susunan aset atau struktur aktiva. Terdapat keseimbangan atau perbandingan total aset dan aset tetap yang dilihat dari jumlah perusahaan dalam suatu bisnis. Penyusunan aset atau aktiva ini menentukan besar alokasi dana bagi setiap bagian. Adapun pembagian perlu dilakukan untuk hitungan yang akurat dan penentuan kebijakan yang sesuai dengan nilai perusahaan. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar akan mengutamakan kebutuhan modal permanen. Sedangkan perusahaan dengan aset lancar akan memprioritaskan dana dan utang. Faktor yang kedua yaitu ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka jenis produknya pun akan beragam dan lokasinya akan semakin strategis. Sebaliknya, perusahaan berukuran kecil akan mengambil jalan aman dan tidak memiliki banyak jenis produk untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, perusahaan besar dinilai dapat menyusun struktur modal yang lebih optimal untuk menghindari potensi kebangkrutan dan krisis lainnya. Faktor yang ketiga yaitu peluang berkembang atau growth opportunity. Growth opportunity dalam struktur modal adalah peluang yang dimiliki suatu perusahaan untuk berkembang di masa mendatang. Untuk dapat berkembang ke arah yang positif,
Salah satu hal yang dapat dilakukan perusahaan di sini adalah melakukan investasi. Namun, diperlukan pertimbangan kembali untuk melakukan investasi agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, bukan kerugian yang dapat membahayakan perusahaan. Faktor yang keempat yaitu tingkat keuntungan. Struktur modal adalah sesuatu memiliki kaitan erat dengan laba atau keuntungan yang didapatkan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat keuntungan tinggi sudah pasti memiliki dana internal yang banyak. Hal tersebut berbanding terbalik dengan perusahaan dengan tingkat keuntungan rendah. Jika investasi yang didapatkan bernilai tinggi, maka ketergantungan akan utang pun akan berkurang. Faktor yang kelima yaitu risiko bisnis. Penyusunan struktur modal juga dapat dipengaruhi oleh risiko bisnis yang berpotensi menghambat jalannya atau mobilitas produksi. Untuk meminimalisir risiko bisnis, dibutuhkan identifikasi masalah, analisis masalah, serta penanggulangan yang cepat. Materi selanjutnya yaitu fungsi struktur modal. Yang pertama, peningkatan nilai perusahaan. Fungsi struktur modal yang pertama ini bisa meningkatkan nilai perusahaan karena jika sebuah perusahaan memiliki struktur pemodalan perusahaan yang sehat, tentu saja bisa membantu meningkatkan harga pasar saham hingga sekuritas. Fungsi yang kedua yaitu pemanfaatan dana yang tersedia. Dengan susunan struktur modal yang baik bisa memungkinkan sebuah perusahaan bisnis untuk memanfaatkan dana yang tersedia sepenuhnya. Selain struktur modal yang baik, pemanfaatan yang digunakan sebaik mungkin juga bisa melindungi perusahaan dari kapitalisasi berlebihan atau kekurangan kapitalisasi. Fungsi yang ketiga yaitu memaksimalisasi pengembalian. Dengan struktur modal yang baik, maka akan membantu meningkatkan laba perusahaan sehingga perusahaan bisa melakukan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham, yaitu peningkatan pendapatan per saham. Kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan mekanisme perdagangan pada ekuitas yang mengacu pada peningkatan proporsi modal, hutang di dalam struktur modal yang merupakan sumber modal termurah. Fungsi yang keempat yaitu meminimalisasi biaya modal. Perusahaan yang memiliki manajemen struktur modal yang baik dan sehat juga bisa memaksimalkan kekayaan pemegang saham, yakni dengan cara meminimalkan biaya modal secara keseluruhan. Materi yang selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini PT Apollo 11 memerlukan dana 1 juta untuk ekspansi. Penjualan saat ini 16 juta unit dengan harga jual 125 per unit. Biaya variabel 20 per unit dan biaya tetap 880 juta. Biaya bunga 470 juta. PT Apollo merencanakan menjual obligasi senilai 400 juta dengan bunga 10% dan menerbitkan saham 600 juta dengan harga saham 2000 per lembar. Ekspansi diharapkan tidak mempengaruhi penjualan dan biaya variabel pada tahun-tahun mendatang. Namun akan meningkatkan beban operasi 50 juta per tahun, tarif pajak 40%. Jumlah saham yang beredar saat ini 1.250 per lembar. Pertanyaannya, tentukan DOL, DFL, dan DCL sebelum ekspansi. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita cari rumus DOL dengan rumus Q dalam kurung P min V per Q dalam kurung P min V per min F. Q-nya 16 juta, P-nya 125, V-nya 20 per Q 16 juta, P 125 dikurangi V 20 dikurangi F 880 juta sama dengan 16 juta dikali 105 per 16 juta dalam kurung 105 dikurangi 880 juta sama dengan 1.680 juta per 1.680 juta dikurangi 880 juta sama dengan 1.680 juta per 800 juta menghasilkan 2,1x. Karena harga jual 125 per unit, maka jika penjualan naik 1%, maka EBIT akan naik 2,1 kali atau 2,1%. Penyelesaian yang kedua yaitu mencari DFL dengan rumus EBIT per EBIT min bunga sama dengan EBIT-nya 800 juta per EBIT 800 juta min bunga 470 juta sama dengan 800 juta
per 330 juta menghasilkan 2,42. Yang selanjutnya kita mencari DCL dengan rumus DOL dikali DFL sama dengan 2,1 dikali 2,4 menghasilkan 5,04 X atau kali. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.